Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ahmad Saifullah di pertemuan yang kedua ngabuburit bareng. Baik, di pertemuan yang pertama kemarin sudah kita pelajari tentang dua hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi pertama tentang larangan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum memasuki bulan Ramadan, kecuali jika kita memang sudah memiliki kebiasaan untuk berpuasa sunnah sebelumnya. Hadis yang kedua berisi tentang larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau dari berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Baik, kita lanjutkan pertemuan yang kedua sore hari ini dengan membaca hadis yang ketiga. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai dari keduanya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya maka kalian berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihatnya hilal bulan Syawal maka kalian berbukalah. Fa in humma alaikum, maka jika ditutupi awan atas kalian, faqdurulah, maka kira-kirakanlah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya. Wali muslimin, dan milik riwayat Imam Muslim, fa in urmiya alaikum faqdurulah, maka jika ditutupi mendung atas kalian maka kira-kirakanlah untuknya salasina 30. Walil Bukhari, dan riwayat milik Imam Bukhari, fa akmilul iddata salasina, maka lengkapilah hitungannya menjadi sebanyak 30. Walahu, dan baginya Imam Bukhari, fi hadis Abi Hurairah, di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai darinya, beliau bersabda, fa akmilu iddata Sya'bana salasina, maka kalian genapkanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Baik teman-temanku dimanapun Anda berada, dari hadis yang pertama kita pelajari sore hari ini, dengan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita umat beliau untuk supaya memulai puasa Ramadan dengan sebab kita telah melihat hilal bulan Ramadan. Beliau juga memerintahkan kepada kita untuk supaya kita menyudahi dari puasa Ramadan dengan melihat hilal bulan Syawal. Jadi dari hadis ini dengan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk supaya memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan jalur melihat hilal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jika ketika kita melihat hilal ternyata hilal tidak bisa terlihat, mungkin karena tertutup oleh awan, maka beliau berpesan kepada kita untuk menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 atau menggenapkan hitungan bulan Ramadan menjadi 30. Jadi intinya dari hadis yang pertama sore hari ini adalah bahwa kita memulai puasa Ramadan, kita mengakhiri puasa Ramadan itu dengan ditentukan melihat hilal sebelumnya. Jika hilalnya tampak terlihat maka kita berpuasa, maka kita berbuka menyudahi puasa, kita masuk bulan Syawal. Tetapi jika hilalnya tidak tampak maka kita melewati bulan Sya'ban selama 30 hari, kita berpuasa Ramadan sebanyak 30 hari. Baiklah, kita lanjutkan di hadis yang kedua. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai dari keduanya, dia berkata, tara annasu hilala, manusia berbondong-bondong, manusia berkumpul-kumpul untuk menyaksikan hilal. Fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu, maka aku Ibnu Umar memberitakan kepada Nabi bahwa aku telah melihat hilal.
fasoma, maka beliau berpuasa. Wa amaron nasu bisyamihi, dan beliau memerintahkan kepada seluruh para sahabat untuk juga ikut memulai puasa Ramadan. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkannya Imam Abu Dawud, wa shahhahul Hakim, hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim. Jadi di hadis yang kedua ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa suatu saat, suatu ketika Ibnu Umar bersama para sahabat yang lainnya berkumpul bersama-sama untuk melihat hilal, untuk bersama-sama menyaksikan apakah hilal itu akan bisa mereka lihat. Nah, ternyata saat itu yang bisa melihat hilal hanyalah Ibnu Umar. Maka ketika Ibnu Umar melihat hilal, beliau menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, wahai Rasul, saya telah melihat hilal bulan Ramadan. Maka karena mendapat berita dari Ibnu Umar bahwa dirinya telah melihat hilal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memulai puasa Ramadan, dan beliau juga memerintahkan para sahabat yang lainnya untuk supaya mereka juga memulai puasa Ramadan. Jadi dari hadis yang kedua ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika ada satu orang muslim yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal bulan Ramadan, maka persaksiannya itu bisa diterima. Namun menurut keterangan para ulama bahwa yang demikian ini tadi tidak berlaku untuk bulan-bulan Islam yang lainnya. Artinya untuk memasuki bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seluruh bulan-bulan Islam selain bulan Ramadan itu harus dengan persaksian minimal 2 orang atau lebih. Yang bisa hanya berlaku menggunakan persaksian 1 orang hanyalah ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Baik, kita lanjutkan di hadis yang ketiga. Ani Bani Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai dari keduanya, anna a'rabiyyan jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, inni ra'aitul hilala, wahai Muhammad, sesungguhnya aku melihat hilal. Faqala, maka beliau bersabda, atasyhadu alla ilaha illallah, wahai engkau orang Arab Badui, apakah engkau menyaksikan bahwa tiada ilah selain Allah? Qala, dia berkata, na'am, ya, aku bersaksi akan hal itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi juga wahai orang Arab Badui bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala, dia berkata, na'am, ya. Qala, beliau bersabda, fa'adzin finnasi ya Bilalu ayyasumu ghadan, wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia bahwa hendaklah mereka memulai puasa Ramadan besok hari. Rawahul khamsatu wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi di hadis yang ketiga ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas bahwa ada seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mempersaksikan kepada beliau bahwa dia telah melihat hilal. Ketika mendapat berita demikian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang Arab Badui itu, wahai orang Arab Badui, apakah kamu bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah? Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Maka orang Arab Badui itu pun menyatakan, ya, saya bersaksi akan hal itu. Maka dari hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa yang bisa diterima persaksiannya bahwa dia telah melihat hilal itu adalah seorang yang muslim. Tidak peduli dia orang Arab kota ataupun dia orang Arab desa, dia berpendidikan tinggi ataupun berpendidikan rendah, asalkan dia mengaku bahwa dia adalah seorang muslim, maka persaksiannya telah melihat hilal diterima, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika ada seorang Arab Badui yang mengaku bahwa dia telah melihat
hilal. Baik teman-temanku dimanapun Anda berada, dari 3 hadis yang telah kita pelajari sore hari ini tadi, intinya adalah yang pertama tentang bahwa perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai puasa Ramadan dan menyudahi puasa Ramadan dengan sebab melihat hilal. Kemudian hadis yang kedua adalah bahwa persaksian satu orang bahwa dia telah melihat hilal bulan Ramadan itu sudah cukup untuk memulai puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, bahwa dalam hal persaksian telah melihat hilal hanya disyaratkan bahwa seorang yang bersaksinya harus beragama Islam, harus seorang yang muslim. Tidak boleh dia seorang yang kafir, apalagi tidak boleh dia seorang yang tidak beragama. Baik teman-temanku dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian yang kita pelajari sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.